Universitas Duta Bangsa Surakarta, The Global Entrepreneur University. Sebagai universitas menyiapkan paradigma baru melalui visi menjadi universitas yang meluluskan tenaga profesional di bidang bisnis dan kewirausahaan, The Global Entrepreneur University. Universitas telah membangun berbagai pondasi untuk mencapai visi The Global Entrepreneur University melalui 16 program studi yang dikelompokkan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum dan Bisnis, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Duta Bangsa Surakarta terus-menerus melakukan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai macam program pengembangan dan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Fakultas Ilmu Komputer terdiri dari program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari program studi S1 Farmasi, S1 Keperawatan, D3 Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan. Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari program studi S1 Teknik Industri, S1 Agribisnis. Fakultas Hukum dan Bisnis terdiri dari program studi S1 Manajemen, S1 Hukum, S1 Bahasa Inggris, S1 Akuntansi. Universitas Duta Bangsa menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional dan wirausaha muda yang berkualitas global melalui kurikulum standar nasional dan internasional. Universitas Duta Bangsa juga membangun entrepreneurship dan bisnis yang berkualitas global melalui program magang baik dalam negeri maupun luar negeri. Universitas Duta Bangsa telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta berbasis teknologi informasi yang saling terintegrasi sehingga akan memberikan kemudahan layanan kepada seluruh civitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Baktiar dari kelas 19 A7 NIM 190205293. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon sendiri adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu sel atau kelompok sel yang menimbulkan efek
fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Kerja hormon A. Hormon parakrin adalah efek di sel sekitar atau melalui difusi. Yang B. Hormon autokrin adalah efek di sel penghasil melalui difusi. C. Hormon endokrin adalah efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Pengaturan produksi hormon. A. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. B. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar terutama melalui kelenjar pituitari. C. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh, yang selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar hipofisis oleh hipotalamus. Ada dua faktor regulasi. Yang pertama, faktor pelepas atau releasing factor yang menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Yang kedua, faktor penghambat atau inhibiting factor dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Macam-macam hormon. 1. Kelenjar hipofisis atau disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis adalah yang pertama, gonadotropin yang mengatur kelenjar atau gonade atau kelamin. Somatropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Titrotipik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondok atau tiroid untuk mensekresikan hormon tiroid. Kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Prolaktin untuk merangsang produksi air susu. MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembawa zat warna atau pigmen. Antidioterik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di ginjal. Oksitoksin untuk meningkatkan kontraksi otot polos atau otot rahim saat akan melahirkan. Melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang berfungsi seperti pil tidur. Yang kedua, kelenjar gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon. Yang pertama, tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, kalsitosin untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga, kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon kelenjar tiroid akan menyebabkan kelembapan otak, kerdil, penyakit jantung. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara yang pertama, meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal, yang keempat, kelenjar anak ginjal. Bagian kortek atau kulit menghasilkan hormon. Yang pertama, aldosteron, yang kedua kortisol, yang ketiga endokrin. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram. Kemudian berkerut. Yang keenam, kelenjar testis terletak di bagian interstisial atau bagian berisi cairan testis yang dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan hormon testosteron. Yang ketujuh adalah kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan dua hormon, yaitu yang pertama hormon estrogen atau hormon folikuler yang dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. Yang kedua, hormon progesteron atau corpus luteum. Sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat. Misal, yang pertama, sekretin atau dinding duodenum yang berada di pankreas. B. Kolekistikinin atau usus halus yang berada di kantung empedu dan pankreas. Yang kedua, hormon umum. A. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi.
B. Sebagian besar disekresikan oleh kelenjar endokrin ke darah dan ke seluruh tubuh. C. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Pembagian hormon. A. Struktur biokimia, yaitu steroid, amin, dan protein. B. Kelarutan, yaitu larut air peptid, protein, dan katelokamin, dan larut lemak atau steroid dan tiroid. Patofisiologi endokrin. Gangguan pada kelenjar endokrin. Yang pertama adalah gangguan kelenjar hipofisis dibagi atas 1. Adenohipofisis atau anterior pituitary. Yang kedua, neurohipofisis atau posterior pituitary. Gangguan pada kelenjar hipofisis. Yang pertama, gigantisme. Yang kedua, akromegali. Yang ketiga, hipotuitarisme. Yang kedua, gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak tepat di kedua sisi laring sebelah anterior trakea, yaitu posisi yang tepat untuk pemasangan dasi kupu-kupu. Fungsi hormon tiroid. Yang pertama, meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui peningkatan jumlah dan aktivitas sel mitokondria. Yang kedua, meningkatkan transport aktif ion-ion melalui membran sel. Yang ketiga, berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah gangguan hipersekresi adrenal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. 3 kelompok hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal adalah yang A. Mineralokortikoid, yaitu aldosteron. B. Glukokortikoid, yaitu kortisol. Dan C. Hormon seks adrenal atau androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan gonad. Efek berlebihnya kadar hormon aldosteron. Yang pertama, menyebabkan hipokalemia atau keadaan menurunnya konsentrasi K dalam plasma darah. Yang kedua, penderita mengalami kelemahan otot yang berat. Efek rendahnya kadar hormon aldosteron adalah A. Konsentrasi ion K dalam cairan ekstrakuler meningkat. Peningkatan 60-100% menyebabkan keracunan jantung atau peningkatan yang dapat mengakibatkan gagal jantung. Kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. Yang pertama adalah maskulinitas pada wanita dewasa. Yang kedua, pseudohermaphroditism. Yang ketiga, pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Yang keempat, penyakit Addison. Yang keempat adalah pankreas atau metabolisme glukosa dan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan gangguan hormonal atau hormon insulin yang melibatkan metabolisme karbohidrat, di mana seseorang tidak cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksinya dengan baik. Gejala penyakit diabetes mellitus. Yang pertama adalah mudah terkena infeksi, yang kedua luka sulit sembuh, yang ketiga sering kesemutan terutama di kaki, dan keempat sering timbul bisul, yang kelima penglihatan kabur, yang keenam infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Di sini akan dijelaskan fungsi antibiotik. Yang pertama adalah fungsi insulin. Yang pertama, menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan. Yang kedua, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif. Yang ketiga, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot. Yang keempat, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Yang kedua adalah fungsi glukagon. Glukagon memiliki peran utama mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah. Efek utama, menstimulir meningkatkan konsentrasi glukosa dalam darah. Glukagon menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan dalam hati.